Hidayat, LCMA adalah salah satu pendakwah Islam Indonesia dan penulis buku-buku Islam. Menyelesaikan sanawiyah dan aliyah di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia menyelesaikan pendidikan agama pasca sarjana di Islamic College, Tripoli, Libya, gelar LC, dan juga Magister Agama MA, di Universitas Islam Negeri UIN, Sunan Gunung Jati Bandung. Ia dapat memiliki kajian yang lengkap, mendalam dan komprehensif dari semua bidang ilmu agama Islam di setiap ceramahnya. Satu hal yang membuat orang terpesona adalah ketika ia menjelaskan sumber hukumnya. Ia mengingat struktur Al-Quran, jumlah surat, ayat dan posisi ayat dalam mushaf Al-Quran, judul kitab hadits, harga kitab, halaman dan kedudukan ayat tentang kutipan yang disebutkannya. Nasihat-nasihat yang diutarakan oleh Ustadz Adi Hidayat masih terus dibaca dan didengarkan oleh banyak orang atau umat muslim dalam menjalani hidup. Berikut nasihat-nasihat beliau yang pernah dikatakan dari berbagai sumber. Al-Quran Surat kedua Al-Baqarah ayat 45-46. Wasta'inu bisobri wassolati. Perhatikan aturannya, kita mulai berdoa seperti yang ditunjukkan Nabi. Tetapi bagaimana memulai doa ini diungkapkan dengan bantuan Al-Quran, yang menyuruh kita untuk berkonsentrasi. Dan ketika Anda memiliki masalah dalam hidup, mintalah solusi. Allah berfirman ketika kamu ditantang dengan masalah, hanya ada satu cara untuk meminta solusi kepada Allah. Jangan mengeluh, ingat ketika kamu punya masalah, jangan mengeluh. Tidak ada ayat dalam Al-Quran tentang keluhan. Jadi jika Anda memiliki masalah dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah masalah. Jadi terimalah dengan sabar, bisobri, terimalah dengan sabar. Mustahil Allah menguji seseorang dengan masalah hidup kecuali dia bisa mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Jadi, diuji dengan suatu masalah adalah tanda bahwa sebesar apapun masalahnya, Anda bisa mengatasinya. Misalnya, jika Anda memiliki masalah yang sangat berat, ini adalah tanda bahwa hanya Anda yang dapat menanganinya, karena tidak ada hamba lainnya yang dipercayakan untuk itu. Karena hanya Anda yang mampu, bukan karena tidak mungkin Allah mempercayainya kepada orang lain. Jadi itu diberikan kepada kita karena kita mampu mengatasinya. Bahagialah karena kita dipilih. Orang lain tidak dipilih karena kita bisa. Namun, jangan berlebihan dalam melampiaskan atau meluapkan kebahagiaan. Jadi ketika Anda mendapatkannya, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah percaya bahwa setiap persoalan itu pasti tidak mungkin dititipkan kecuali memiliki kemampuan untuk mengatasinya. Kedua, aturan tersebut tertuang dalam surat Al-Insyirah, Inna ma'al usri yusra. Sesulit apapun masalah, Allah berkata selalu ada jalan keluarnya. Tolong tanamkan aturan ini dalam diri kita, kata Al-Quran, setiap kali ada masalah, pasti ada solusinya, tidak ada masalah tanpa solusi. Maka ketika kamu memiliki masalah, berikanlah hal yang paling sederhana untuk jiwamu. Seperti ini, pasti berakhir, yang setidaknya memberikan Anda ketenangan. Tanyakan para ahli psikologi, ketika ungkapan ini dihadirkan dalam jiwa, setidaknya ada kedamaian dalam jiwa kita. Jika Anda memiliki masalah, terimalah dengan sabar. Cara bersabar adalah dengan memastikan bahwa kita selalu memiliki solusi. Bahkan Nabi bersabda bahwa selalu ada obat untuk penyakit kecuali kematian. Kemudian, wassolati, dan mintalah kepada Allah dengan sholat untuk solusi.
Maka ketika dipanggil untuk sholat, salah satu fungsinya adalah jika kita menunaikan dengan benar, kita meminta solusi dari masalah kita kepada Allah. Begitu kita meminta selesailah persoalan kita. Itu sebabnya semua nabi-nabi sejak zaman dulu, orang-orang soleh ini, ketika dia memiliki masalah, dia berdoa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nabi Zakaria punya masalah, masalahnya pelik luar biasa, istilah orang tidak mungkin punya keturunan atau divonis mustahil. Lalu dia sholat dan dikabulkan oleh Allah. Abu Dawud nomor hadis 649, hadis qudsi, Allah berjanji kepada kita. Setiap hambaku berdoa dalam doanya, Ya Allah, kami sekarang menyembah-Mu dalam sholat, dan sekarang kami memiliki masalah Ya Allah, kami hanya meminta solusi kepadamu. Langsung dijawab kalimatnya oleh Allah seketika. Ini perjanjian antara aku dan hambaku, dan bila hambaku benar sholatnya apapun yang dia minta sekarang akan aku kabulkan. Apapun yang diminta sekarang aku akan kabulkan, itu kaidahnya. Tapi apakah setiap sholat yang ditunaikan akan menghadirkan suasana itu? Belum tentu, karena Al-Quran pun meneruskan kemudian ayatnya, dan sungguh sholat yang diperintahkan itu tidak mudah dikerjakan. Jadi ada orang yang ketika diuji dengan masalah kehidupan dia tenang, begitu tenangnya bahkan bergembira dan berkata, Ya Allah, terima kasih telah mempercayakan ujian kepada saya dan bukan kepada orang lain. Bukankah ujian ini akan menjadi pahala? Bukankah ujian itu engkau percaya kepada saya? Berarti Allah percaya dengan saya ingin memberikan pahala. Jadi setiap orang yang hidup pasti akan mendapatkan ujian tentang masalah kehidupan. Tujuan dari masalah yang diturunkan bukan untuk membuat hidup menjadi bermasalah, tetapi untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Jika tidak ada kebohongan, bagaimana Anda bisa tahu itu jujur? Jika tidak ada kesombongan, bagaimana Anda bisa terlihat rendah hati? Jadi, seperti itulah kira-kira nasihat-nasihat tentang persoalan hidup yang dikutip dari beberapa ceramah-ceramah beliau. Semoga nasihat ini bisa menjadikan kehidupan kita lebih baik lagi ke depannya. Amin.